Wah, kalau aku kebanyakan ngaji, engko aku mangan nopo? Seakan-akan kalau kita ngaji itu kita diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu lagi pusing dalam mencari ilmu itu orang kayak gitu. Lagi bingung. Ya, golongan bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Oke. Minta waktunya sedikit. Bapak Ibu sekalian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kemarin ketika hari raya saya berazam sebelum-sebelumnya punya niatan untuk silaturahim mungkin ke ikhwah-ikhwah, walaupun gak semua, mungkin sebagian. Dan juga saya sebenarnya berencana silaturahim ke pengurus-pengurus masjid kita, ikhwah-ikhwah kita yang terjun di dalam dakwah ya. Ada rencana seperti itu, namun qadarullah pas hari raya ke-6 itu bude kami ya, budenya istri itu jatuh. Nah, terus setelah jatuh itu beliau nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong bahkan, sehingga mau tidak mau istri saya harus ngerawat bude dan terpaksa kita nggak bisa keluar kemana-mana, padahal juga belum kemana-mana gitu. Jadi mohon maaf mungkin kemarin ikhwan-ikhwan pas momennya belum mendapatkan, mungkin di lain waktu juga. Sekalian di sini saya minta mohon doanya agar segera bude ini termasuk yang merawat istri. Ya, istri saya dirawat oleh beliau, yang menyusui istri saya termasuk salah satunya adalah budenya. Jadi sudah kayak ibunya, ibu sepersusuan. Nah, sehingga termasuk bakti kita ke beliau, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi mohon maaf nggih, mungkin para yang pemuka-pemuka dakwah ikhwan-ikhwan sekalian, ini mohon maaf belum bisa datang, mungkin di lain kesempatan semoga diberikan kesempatan, dan mohon doanya agar diberikan kesembuhan untuk bude kami. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam kajian-kajian ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mudzakarah, saling mengingatkan dan memperbaiki diri. Itu adalah tujuan utama kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa selalu kita ucapkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana beliau sudah mencontohkan kepada kita ajaran yang terbaik, amalan yang terbaik kepada kita, dan semoga kita bisa mengikuti beliau dan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang ilmu yang bermanfaat, bahwasannya ilmu itu macam-macam, dan inti daripada ilmu itu adalah khasyah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya orang-orang yang berilmu, para ulama, orang yang mempunyai ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah inti daripada ilmu. Jadi ilmu itu harusnya menumbuhkan sifat ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tapi disertai harapan. Jadi takut kalau kita amalannya nggak diterima, serta berharap mendapatkan balasan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu yang diangkat pertama kali, ini sekilas yang kemarin, adalah ilmu tentang hati, khusyuknya hati. Khusyuk ya. Terus apa tadi? Khauf, roja, itu yang diangkat pertama kali.
Jadi bukan ilmu itu cuma sekedar informasi, berisi informasi yang disampaikan. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Menurut pendapat ini halal, menurut pendapat ini haram. Oh, ulama ini mengatakan kayak gini, dalilnya kayak gini. Bukan hanya sekedar informasi yang disampaikan seperti itu. Tapi tujuan daripada ilmu adalah hatinya bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin aja orang bertambah informasi yang dia dapatkan, tapi hatinya tidak bertambah takut kepada Allah, hatinya tambah kasar, hatinya tambah sombong. Maka ketika hal itu terjadi, dia sudah mengalami kesalahan dalam belajar. Ya, harus introspeksi lagi. Karena sesungguhnya ilmu itu menimbulkan rasa takut. Dan ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu tentang hati ini, adalah ilmu yang diangkat pertama kali. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu anwa'ul qalbi wa aqsamuhu. Jadi macam-macamnya hati dan jenis-jenisnya. Jadi hati itu ada bermacam-macam. Qala ta'ala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, dari setiap hal tersebut, kana anhu mas'ula, seseorang itu akan ditanyakan tentang hal tersebut. Walamma kana alqalbu li hadhihi al-a'dha kal maliki al-mutasarrifi fil junud. Nah, jadi setiap anggota badan akan ditanyain pertanggungjawabannya. Pendengarannya, ketika diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau buat untuk apa pendengaran ini? Apakah digunakan dalam hal-hal yang dimubahkan atau dibolehkan, atau bahkan digunakan di dalam hal-hal yang bersifat ibadah untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya? Atau engkau gunakan pendengaran ini untuk maksiat kepada Allah? Ini akan ditanyakan. Waalaikumsalam. Akan ditanyakan semuanya. Kaki akan ditanyakan kemana dia melangkah. Tangan akan ditanyakan digunakan untuk apa saja. Semuanya akan ditanya. Mata semuanya akan ditanya. Ya, perihal terkecil pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat yang sudah kita bahas. Kemudian walamma kana alqalbu li hadhil adha. Kemudian ketika hati itu bagi anggota badan itu kal malik, seperti seorang raja, al mutasarrif fil junud, yang menggerakkan tentaranya. Ini tentaranya nih, tangan tentara, kaki tentara, anggotanya. Rajanya siapa? Hati. Nah, anggotanya adalah pemimpinnya adalah hati yang menggerakkan semuanya. Nah, maka dari sini pembahasan ini termasuk yang di awal, pembahasan tentang macam-macamnya hati. Karena semua anggota badan yang akan ditanyakan ujung-ujungnya ke hati dulu. Ujung-ujungnya ke hati dulu. Alladzi tasaddaru kulluha an amrihi, yang semuanya bersumber dari perintahnya, dari perintah raja itu, dari perintah hati itu. Wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, dan menggunakannya pada yang dikehendaki oleh hati itu. Hati pengen baik, maka semuanya ikut baik. Hati pengen buruk, maka semuanya ikut buruk. Fakuluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi, maka semua anggota badan itu berada di bawah kehambaan. Ubudiyah itu kehambaan. Wa qahrihi, dan paksaannya. Semuanya bergantung kepada hati. Wa taktasibu minhu al-istiqamah wa zaigh, dan didapatkan dari hal itu al-istiqamah, istiqomah di jalan yang lurus, wazaigh, dan berbelok, berpaling, melengkung, nyari jalan yang lain. Kalau hatinya istiqomah, semuanya istiqomah. Hatinya zaigh, maka semuanya ikut zaigh. Wa tattabi'uhu fima yaqadahu minal azmi, dan mengikutinya dari berupa azam, keinginan, au yuhilluhu, atau menghilangkannya. Jadi berazam atau enggak mau. Mau melakukan apa enggak, semuanya tergantung hati. Kemudian membawakan sebuah hadis beliau hafizahullah taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala
wa hiya al-qalbu muttafaqun alaihi. Jadi Rasulullah sudah bersabda bahwasannya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, ketahuilah bahwasannya di setiap tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika daging ini baik, maksudnya hati, saluhal jasadu kullu, maka semua badannya akan baik. Wa idza fasadat, kalau mudghah itu tadi segumpal daging itu dia itu fasadat, rusak, fasadal jasadu kullu, maka setiap anggota badannya akan rusak juga. Ala wahia al-qalbu, dan mudghah itu adalah hati. Nah, makanya ini pemikiran, kalau hatinya sudah benar, insya Allah nanti berarti yang lainnya akan ikut benar. Maksudnya kayak gitu. Jadi nanti ketika hatinya udah baik, salim, selamat, maka amalannya juga akan ikut selamat. Itu yang diharapkan, sehingga ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota badan kita beramal dengan amalan yang soleh. Fahuwa malikuha, dan dia adalah rajanya anggota badan. Wahya al-munfidatu lima ya'muruha, dan dia adalah pelaksana terhadap apa yang sudah diperintahkannya. Al-qabilatu lima ya'tiha min hadiyin wa la yastaqimu laha syai'un min a'maliha hatta tasaddara an qasdihi wa niyyatihi. Yang dia itu semua amal, semuanya itu bersumber dari hati. Nah, kayak gitu niatnya ya. Wa huwa al-mas'ulu anha kulliha, dan dia adalah penanggung jawab terhadap semuanya. Li'anna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, karena setiap yang bertanggung jawab, ya, penanggung jawab akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Karena al-ihtimamu bitas'ihihi wa tasdidihi aula ma i'tamada alaihi as-salikun wa nadharu fihi amradihi wa ilajuha ahammu ma tansaku bihi an-nasikuna. Jadi gini. Jadi setelah kita tahu bahwasannya hati itu pilotnya, pemimpinnya, rajanya, maka al-ihtimam, jadi perhatian terhadap membenarkan hati dan mengarahkan hati, itu lebih utama bagi orang-orang yang menempuh sebuah perjalanan. Nah, gitu. Jadi orang yang pengen berbuat sesuatu, pertama-tama harus memperbaiki hati dulu, karena itu yang paling penting. Bahkan ketika anggota yang lain itu sujud, misalkan kepala menyentuh kepada tanah, kemudian tangan, kemudian yang lainnya kelihatannya kayak gitu, tapi hatinya tidak hadir ketika sujud, maka sujud itu sia-sia. Ketika hatinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya karena sujud karena biar gak dimarahin orang, maka dia hanya gak dimarahin orang, gak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian meneliti terhadap penyakitnya dan pengobatannya hati, itu adalah hal yang terpenting bagi orang yang menempuh perjalanan itu. Nah, menempuh perjalanan itu maksudnya kehidupan ini, ya. Jadi kita senantiasa, ya, harus terus memperhatikan hati kita, ditoto hati ini biar ini. Karena terus terang, sebagian itu bukan berarti, ini sering saya sampaikan, bukan berarti pembawa ilmu, seorang alim, seorang ustadz, seorang masyayikh, terkadang hatinya juga masih harus ditata. Maka dari itu kita hadir di majelis ini sama-sama saling mengingatkan, membaca perkataan ulama, biar apa? Yang baca ini juga mendapatkan faedah, yang mendengarkan juga sama-sama mendapatkan faedah. Nah, saling mengambil faedah di sini. Karena namanya hati itu harus benar-benar diobati, karena memang sulit mengobati hati, mengobati niat itu adalah hal yang sulit, yang harus terus bersemangat, ditajdid terus, diperbarui terus semangatnya ketika berurusan dengan hati. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya, aqsamul qulubi, macam-macamnya hati. Lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha, dan ketika hati itu disifati dengan sifat yang hidup atau lawannya. Apa lawannya hidup, Pak? Mati. Jadi ada sifatnya hati yang hidup dan hati yang mati, disifati dengan hal itu.
inqasama bihasabi dzalika ila thalathati aqsamin. Jadi hati itu berdasarkan disifati hidup dan matinya, hati itu dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, al-qalbus sahihu awis salimu, hati yang sehat atau hati yang selamat. Nah, ini sifatnya hidup atau mati gitu kan. Kemudian yang kedua, al-qalbul mayyitu, hati yang mati. Kemudian yang terakhir, wal qalbul maridu, dan hati yang sedang sakit. Ada yang sehat, ada yang mati, ada yang sakit. Nah, ada juga mungkin pembagian dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang menyatakan hati itu ibarat seperti ini. Bukan seperti ini pembagiannya yang disebutkan oleh muallif, tapi pembagian dengan cara yang lain yang disebutkan oleh Rasul. Jadi hatinya orang mukmin itu seperti ini, hatinya orang kafir itu seperti ini, hatinya orang munafik seperti ini. Nah, kayak gitu itu ada. Namun ini pembagiannya bukan berarti pembagian seperti ini. Oh, ini hal yang baru, ini menyelisih Rasul, enggak. Jadi beliau mengatakan hal seperti ini karena sudah istiqra, ya. Istiqra itu penelitian. Jadi kayak ulama lah mengatakan, dalam ulama fikih misalkan mengatakan pembatal wudu itu ada 6, rukun wudu ada sekian, ininya wudu ada sekian. Loh, mana dalilnya? Kan nggak ada hadis yang mengatakan rukunnya wudu itu ada sekian, nggak ada. Tapi mereka mengambil hal itu dari mana? Istiqra, para ulama itu penelitian, sudah meneliti dalil. Nah, karena kalau ulama yang membahas masalah dalil beda dengan kita. Mungkin kita nggak tahu dalilnya. Nah, sering kita kadang nggak hafal Arba'in Nawawi aja kadang udah lupa ustadznya, apalagi kadang kita yang sering di luar Arba'in Nawawi, belum pernah tahu itu makanan apa, nggak tahu Arba'in Nawawi, nggak kenal sama sekali ada. Nah, kemudian yang udah kenal menghafal hadisnya, udah bisa bahasa Arab, mungkin ngerti maksud hadisnya, tapi tidak sedalam para ulama. Contoh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau mendapati sebuah hadis yang ketika kisahnya menginap di Imam Ahmad itu mengeluarkan 70 masalah fikih dari hadis yang pendek. Hadisnya itu, ya Aba Umair madza fa'alan nughair. Hadis, ya Aba Umair madza fa'alan nughair, kan? Pendek. Wahai Abu Umair. Nah, jadi dia nyebut anak kecil ini dengan kunyah Abu Umair. Madza fa'alan nughair, apa yang dilakukan oleh burung yang kecil itu. Maksudnya dia punya burung, diajak main-main, kemudian entah kenapa burung ini mati. Terus anak kecil ini sedih melihat burungnya mati. Kemudian Rasulullah datang mengatakan hal itu, ya Aba Umair madza fa'ala nughair, mengeluarkan 70 faidah fikih yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu Imam Asy-Syafi'i. Lah kita paling paham, arek cilik ya dihibur, cuma satu aja mungkin. Tapi ulama bisa mengeluarkan sekian banyak. Maka dari itu ketika ulama udah merumuskan dalam mazhab ini, misalkan Syafi'iyah, mengatakan kayak gini, itu bukan tanpa alasan. Loh, itu kan nggak ada dalilnya, nggak disebutkan dalilnya, tapi pasti mereka punya dalil. Jadi ulama ketika ngomong itu punya dalil, cuma kita nggak paham, gitu loh. Oke, paham gak niki nggih? Nah, memang kita nggak paham. Jadi istiqra para ulama. Contoh nawaqidul Islam asyarah, perusak keislaman ada 10. Mana dalilnya? Apa ada nggak Al-Quran mengatakan nawaqidul Islam asyarah? Nggak ada, enggak. Tapi istiqra, penelitian, dikumpulkan dalilnya, diteliti oleh para ulama dan dijelaskan kepada umat dalam bentuk yang meringankan kepada umat. Ini loh hasilnya, kayak gitu. Kita lanjutkan. Al-qalbus sahihu huwa al-qalbus salimu alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bihi. Jadi al-qalbus sahih atau hati yang sehat adalah al-qalbus salim, hati yang sehat dari segala penyakit, salim, yang selamat dari segala penyakit. Alladzi la yanju yaumal qiyamah, yang tidak akan berhasil ketika di hari kiamat kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang salim ini. Nah, sebagaimana Allah Ta'ala sudah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi hari yang dimana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak.
nggak ada gunanya harta kita, nggak ada gunanya anak-anak kita, nggak bisa belain. Ya, nggak bisa belain. Itu hari apa? Hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Ini hati yang selamat maksudnya, pembagian hati yang pertama. Waqila, dan dikatakan, ada pendapat yang lain, fi ta'rifihi, tentang pengertiannya al-qalbus sahih ini adalah annahu al-qalbu alladhi salima min kulli syahwatin. Jadi hati yang selamat dari setiap syahwat. Syahwat itu hawa nafsu. Jadi hatinya selamat dari hawa nafsu, keinginan manusiawinya, hawa nafsunya dia itu. Tukhalifu amrallah, yang hawa nafsu ini menyelisihi perintahnya Allah, wa nahyahu, dan larangannya Allah. Jadi syahwat yang menyelisihi perintahnya Allah dan larangannya Allah. Wa min kulli syubhatin, dan dia hati itu harus selamat dari setiap syubhat. Nah, jadi ada syahwat, ada syubhat. Kalau syahwat hawa nafsu, jadi kita itu udah tahu ini salah. Misalkan siang-siang hari, ya kan, bulan puasa, kita puasa harusnya. Terus kok pas siang-siang itu kerja capek, wah, ada yang jual es legen misalkan, waduh ini daerah ini kan saya kenal aku saja nih. Nah, itu kan kita tahu itu nggak boleh, tapi karena hawa nafsu kita sebenarnya wis ngelak lah sidik sedino nggak apa-apa sudah ganti. Nah, itu kita minum. Nah, itu mengikuti hawa nafsu. Itu jelas. Orang yang ini pun tahu gitu loh kalau masalah hawa nafsu ini. Kemudian yang kedua adalah syubhat. Syubhat ini sulit. Jadi syubhat itu seakan-akan perkara ini benar, perkataannya yang dihiasi itu seakan-akan benar, padahal bukan seperti itu. Itu adalah syubhat. Yang pertama, kita ngilanginnya dengan banyak sabar, kuat-kuat, yang tadi itu apa namanya, syahwat. Tapi yang kedua bukan hanya sabar, kita harus punya ilmu dalam menghadapi syahwat, syubhat, menghadapi syubhat. Nah, contoh mungkin dia ketika ada orang menafsirkan ayat kayak gini, oh iya ya, ternyata kayak gitu, berarti saya ngaji selama ini salah. Nah, ternyata pemahaman para ulama dijelaskan di tafsirnya ayatnya nggak seperti itu kan lebih berbahaya, gitu ya, berbahaya. Syubhat itu lebih berbahaya. Wa min kulli syubhatin, dan selamat dari syubhat. Tu'aridu khairahu, yang melawan kebaikannya. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Kemudian juga hati yang salim itu selamat dari ibadah kepada selain Allah. Nah, ini yang bahaya. Ibadah itu harus kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh beribadah kepada selain Allah, dan inilah inti daripada dakwah tauhidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum kafir Quraisy diperintahkan hanya untuk menyembah Allah, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ilah itu aliha, bimakna abida, artinya menyembah. Ilahun, fi'alun, ma'budun, sesuai dengan wazan maf'ulun. Itu artinya adalah sesembahan. Jadi arti dari la ilaha illallah itu tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena masalah ibadah itu sebenarnya kalau kita kembalikan ke asal itu gampang. Wis pokoknya melok Nabi carane piye ya wis bar. Pasrah bongkokan aja. Nabi sholatnya kayak gini kita ikuti. Nabi dikir kayak gini kita ikuti. Udah selesai sebenarnya. Gitu loh. Ya kan? Pasrah bongkok lebih gampang gitu. Kemudian wasalima min tahkimi ghairi rasulihi, dan juga hati itu yang sehat itu yang selamat dari membuat hukum dari selain hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memberikan hukumnya Rasulullah itu tentunya hukum dari Allah. Ini halal, ini haram, ini kita ikuti penghukumannya Rasulullah. Karena kalau kita ngikuti yang lain, tentu ini nanti bisa merusak juga keimanan kita.
Kalau ikut hukum kepada selain hukumnya Rasul. Kemudian ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Fakhalasat ubudiyatahu lillahi ta'ala. Kemudian fakhalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Kemudian apa namanya? Ibadahnya itu hanya ikhlas kepada jazakumullah khairan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadahnya diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk amalan hati yang sahih. Iradatan, mahabbatan, tawakkulan, inabatan, ikhbatan, khasyatan, rojaan, wa khalisa amaluhu lillah. Jadi mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, baik secara dia itu berdasarkan keinginannya, berdasarkan rasa cintanya, tawakalnya, taubat kepadanya, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalnya diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ciri daripada hati yang sahih. Fa in ahabba fillah, dan jika dia mencintai maka dia mencintai karena Allah. Wa in abghadha, dan dia marah, ketika dia marah, abghadha fillah, dia marah karena Allah. Jadi tindak tanduknya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak Rasul juga kan kayak gitu. Rasul itu enggak suka marah, tapi marah ketika waktunya. Ketika ada para sahabat yang melanggar, Rasul tahu itu enggak boleh, marah Rasulullah. Jadi marahnya karena hal-hal yang dia melanggar hal-hal tersebut, gitu loh. Jadi ya kayak Aisyah radhiyallahu anha kan pernah waktu kecil Aisyah itu punya boneka. Dia mainan boneka. Ketika baru dinikahi oleh Rasul, usianya masih 6, belum dikumpuli karena ini. Kemudian dikumpuli umur 9, ketika udah besar mainannya itu masih ada. Dulu Aisyah masih anak-anak mainan, gitu kan. Kemudian ketika Aisyah udah dewasa, masih terlihat kayak gitu, langsung Rasulullah marah. Apa yang dilakukan? Digunting itu mainan, sampai nggak berbentuk makhluk hidup boneka itu. Ketika Aisyah sudah besar. Nah, itu menunjukkan sifat marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa marahnya? Karena Allah, karena dia nggak ingin Aisyah radhiyallahu anha melanggar perintah Allah. Ya, tentang kan menyerupai patung makhluk hidup, ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti kalau di kitab tauhid itu ada pembahasan tentang la'anallahul musawwirin, itu loh. Allah melaknat para musawwirin, orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup itu. Nanti akan dibangkitkan itu oleh Allah, dan makhluk-makhluk yang digambar tadi akan minta pertanggungjawaban. Nah, ini gambar aja nggak boleh, dan patung ini lebih asyad, asyad itu lebih nemen, gitu loh. Nah, kemudian wa in a'ta lillah, dan kemudian ketika dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa in mana'a, dan ketika dia mencegah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi semuanya karena Allah. Beda dengan kita, Pak, ya. Tapi kita harus tetap belajar. Kadang kita kan terkadang marah kepada anak itu marahnya karena nuruti nafsu kita. Terkadang masih seperti itu. Jadi bukan karena salah, karena dia itu ngeyel sama kita marah. Nah, jadi niat marahnya itu harus diperbaiki. Jadi marah itu butuh niat. Niatnya kenapa? Karena tarbiyah. Jadi marah tarbiyah itu harus kayak gimana? Jadi ketika marah kita tunjukkan yang salah. Jangan marah karena nuruti nafsu kita, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, contoh hal tidak diperbolehkan itu memukul di area wajah. Nah, wajah itu muhtaram, dihormati. Jadi nggak boleh mukul. Makanya ketika Rasulullah ketika Rasulullah SAW dipukul wajahnya itu, Rasulullah kan marah. Kemudian beliau bersabda, Allah murka sejadi-jadinya karena wajah nabinya dilukai ketika perang Uhud, yang sampai topeng besinya Rasulullah itu pecahan besinya itu masuk ke pipi, nggak bisa diambil pakai tangan. Nah, yang ngambil Abu Bakar, digigit sampai giginya lepas. Itu
Karena apa? Karena wajah itu mulia. Maka ketika kita mendidik anak, marah, jangan ke muka, hindari muka yang lain, gitu loh. Dan mukulnya jangan pukulan ini nanti dikasih pukulan karate sabuk hitam nanti, wah nggak boleh, gitu kan. Pukulan untuk mendidik biar anak itu jerah, nggak melakukan, karena pukulan itu diperbolehkan, tapi bermaksud pendidikan, dorban lit ta'dib, ya, dorban lit ta'dib, mukul untuk mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti, ya. Bahkan ketika istri itu nusyuz, durhaka, gitu ke suaminya, itu boleh dipukul, boleh, tapi dorban lit ta'dib, ya, untuk ini. Tapi lebih baik kalau bisa selain dipukul ya jangan dipukul dulu, kata Rasulullah. Pakai cara yang lain, nasihat yang baik, gitu loh. Jangan dikit-dikit mukul. Nah, ke istri juga seperti itu. Dihindari, ya, dihindari. Wala yakfihi hadza hatta yaslama minal inqiyadi wat tahkimi li kulli man ada rasulihi. Dan hal itu tidak cukup sampai kita itu inqiyad, pasrah terhadap hukumnya. Walak fi hadza hatta yaslam minal inqiyadi wa takim. Dan hal ini tidak cukup sampai kita itu benar-benar pasrah kepada hukumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak berhukum dengan hukumnya selain hukum Rasul. Karena kayak gini, Pak, Allah Subhanahu Wa Taala adalah sang pencipta kita, nggih? Yakin nggak ini? Nanti nggak yakin ini bahaya nih. Jangan ngantuk ini jawabnya. Yakin kan? Yakin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu manusia, menciptakan, tahu luarnya, tahu dalamnya. Ketika Allah menurunkan hukum, maka kita harus yakin itu adalah hukum yang terbaik bagi manusia. Yang paling tahu manusia itu siapa? Allah. Makanya ketika Allah menurunkan, ini loh, diharamkan zina, jangan berzina. Ini harus menikah, dikasih jalan, harus menikah, dan menikah dengan perempuan, enggak dengan laki-laki. Zaman sekarang kan tren-tren itu kan udah mukhalif, kamu itu enggak ini zaman, enggak. Allah itu lebih tahu manusia itu diciptakan seperti apa, Allah lebih tahu. Hikmahnya itu pasti ada kalau kita mau berpikir sedikit saja. Jadi kenapa kok harus dengan ini, harus dengan itu? Karena itu fitrahnya manusia, aslinya diciptakan kayak gitu untuk mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala, gampang kan gitu. Jangan pertanyakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan ketika contoh ini misalnya mawaris, ya, warisan. Kadang-kadang kita adat kita di masyarakat ini, mohon maaf. Kadang di masyarakat itu wes pokoknya anaknya misalnya loro lanang wedok ya dihitung setengah. Padahal itu apakah boleh? Nggak boleh. Secara hukum syariat kita sebenarnya pembagiannya yang laki-laki itu 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Nggak adil. Hukumnya Allah nggak adil. Kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, kenapa kayak gitu? Perempuan itu nggak wajib kerja. Misalkan dia punya warisan 1 triliun, nikah sama sampean mau ongkang-ongkang, enggak, sampean tetap ngadu nafkahi. Istri tetap aku minta nafkah, harus nafkahi. Banting tulang, iya, duitnya istri, nggak boleh kita sentuh. Itu kayak gitu. Perempuan kayak gitu juga, harta warisannya. Kalau dia belum makan, dia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh minuman, butuh pakaian. Siapa yang wajib? Kalau bapaknya nggak ada, ya saudara laki-lakinya itu. Paham nih? Adilnya dari situ. Jadi perempuan tuh nggak harus ini. Perempuan juga gitu, halah gak adil, setengah. Nggak boleh juga ngambil setengah-setengah. Itu kan. Ketika ini warisannya harus kayak gini, nanti perempuan harus kerja juga, enggak juga. Gitu. Makanya perempuan dalam Islam itu kan nggak disuruh bekerja. Yang disuruh kerja ini sinten? Yang laki-laki, suaminya nyari nafkah. Karena di situ, ya, adilnya di situ. Jadi 2 itu, ketika ada apa-apa ya dia harus 2 itu tadi dikasih makan saudarinya. Saudarinya nggak ada kewajiban ngasih makan yang laki-laki, tidak ada. Nah, kemudian di masyarakat kita mungkin orangnya kan baik-baik, kadang yang perempuan ikut bantu suaminya, ya alhamdulillah dibantu. Nah, itu merupakan sampai kalau ada istri yang mau membantu kerja suaminya itu, wah jempol dah. Masya Allah gitu kan. Karena kan dia nggak ada kewajiban untuk itu kewajibannya kita. Nggak boleh kita gitu.
Makanya hukum yang diberikan oleh Allah itu bukan untuk menyengsarakan manusia. Ketika kita ngaji, ketika kita belajar, wah kalau aku kebanyakan ngaji, engko aku mangan nopo? Seakan-akan kalau kita ngaji itu kita diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu lagi pusing dalam mencari ilmu itu orang kayak gitu. Lagi bingung. Ya, golongan bingung. Lagi bingung. Padahal kalau dia benar-benar menuntut ilmu, nggak mungkin lah Allah itu ketika memberikan hukum itu nggak cocok dengan makhluknya, itu tidak mungkin. Karena Allah yang paling tahu. Kemudian fayaqadu qalbahu ma'ahu aqdan muhakkaman 'alal itmami wal iqtida'i bihi wahdah. Kemudian mengikat hatinya dengan ikatan yang kuat untuk menyempurnakan dan mengikuti atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna kulli ahadin fil aqwali wal amal, bukan pada yang lain di dalam perkataan maupun perbuatan. Perkataan maupun perbuatan. Jadi perkataan juga. Jadi perbuatannya juga harus mengikuti Allah. Perkataannya juga nggak boleh berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul aja hati-hati. Ketika Rasul itu sebenarnya ditanya sebuah hukum, kemudian belum ada jawabannya, maka Rasulullah diam. Nunggu sampai ayat itu turun. Pernah terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha hadis ifk tentang tuduhan keji kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah ini berzina. Cepat sekali ya. Udah mau isya. Cepat sekali. Jadi tuduhannya Aisyah ini berzina, Pak. Ummul Mukminin dituduh berzina sama orang yang nuduh jelas orang munafik. Rasulullah tahu kalau itu orang munafik. Apakah Rasulullah langsung munafik kamu? Enggak. Tapi diem dulu sampai datang ayat yang mensucikan Aisyah, yang membuktikan bahwa Aisyah itu tidak berzina. Ummul Mukminin enggak kayak gitu. Kayak gitu. Itu sudah gempar, tapi Rasulullah diem. Nah, sebenarnya kita kalau sebagai suami kan istri kita dituduh apa-apaan ini yang nuduh orang munafik, orang suka mabuk misalkan nuduh istri kita macam-macam. Marah nggak, Pak? Marahlah kita, ya kan? Rasul, pemimpinnya kaum muslimin. Kalau mungkin saya di posisinya Rasul, tak ajak sahabat, ayo gerutuk kayak omahe wis. Kalau saya. Tapi Rasulullah dengan hatinya, sabarnya luar biasa menunggu wahyunya Allah Subhanahu wa taala sampai benar datang wahyu. Kemudian orang yang berkata macam-macam tentang Aisyah, kalau orang munafik dibiarkan. Kalau sahabatnya Rasul dipanggil, dicambuk sama Rasul, kamu tuh nuduh Ummul Mukminin yang enggak. Maksudnya apa? Nanti biar aja orang-orang munafik itu hukumannya sama Allah. Enggak tak hukum sekarang. Sahabatku yang tak sayang tak hukum sekarang, biar nanti lepas dari hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak, angkal celurit iki wis. Kayak ngomong wis. Gitu. Nggih. Kemudian Allah taala fala yataqaddamu baina yadayhi biaqidatin wala qaulin wala amalin. Kemudian tidak tidak mengikuti selain Allah dalam masalah akidahnya, perkataannya dan amalnya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi diulang sekali lagi, hati yang sehat yang tentunya kita harapkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu adalah hati yang selamat, yang tindak tanduknya itu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita itu bisa mendapatkan hati yang sehat itu berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Kenapa? Orang yang baik itu sifat baik itu bisa nular. Orang yang buruk, sifat buruknya juga bisa nular. Maka dari itu kita harus berteman dengan orang yang baik. Kemudian kita harus istiqomah dengan sebuah amalan. Jadi kita kayak punya semacam senjata yang kita itu istiqomah di situ, ya.
Bukan cuma amalan wajib. Kalau amalan wajib jelas harus istiqomah, sholat 5 waktu ya 5 waktu, jangan ditawar gitu kan. Tapi ini kalau misalkan ada masalah sunnah, jangan dianggap oh sholat sunnah qobliyah, ba'diyah aja kan sunnah, nah, kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan hati kita hadir, ini kita beribadah karena Allah. Jadi kita nggak ngelihat sunnahnya, tapi ngelihat yang kita beribadah yaitu Allah. Membiasakan diri, muwadhabah dengan amalan walaupun satu di situ yang misalkan saya itu suka sholat malam, saya itu ini sholat malam, di situ istiqomah terus, nggak pernah putus. Bahkan kalau kita bisa melewati misalkan masa-masa yang sulit, sakit, tapi kita masih bisa, setelahnya apa yang terjadi? Maka akan diberikan ketenangan, kekuatan, kebahagiaan ketika menjalankan amal itu. Jadi beda ketika orang biasa tahajud belum diuji. Nah, beda dengan orang yang sudah lewat ujian. Tahajud, tapi dia ada ujian sakit, tapi dia masih bisa melaksanakannya. Nah, ini kayak gini nanti akan menghadirkan sesuatu yang luar biasa, menghadapkan kecintaan Allah, bisa istiqomah, hatinya baik. Itu Khalid bin Walid, ya kan? Harapannya apa? Dia pengennya matinya di medan perang. Nah, tapi meninggalnya di atas kasur, tapi mendapatkan pahala seperti dia di medan perang. Kenapa? Karena muwadhabah, istiqomah. Kita juga harapkan seperti itu kan? Makanya masih muda, masih kuat, ya. Ibadahnya yang kuat, yang semangat terus, biar nanti ketika tua semoga kita mendapatkan pahalanya, karena kita udah nggak bisa melakukan tapi kita masih dihitung pahalanya. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Saya akhiri sampai sini dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.